Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit dah, kumis mbaplang dah, bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini. Kalau cara kita, lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lu bisa begini nih, Musa nih, gue yang ngerawatin lu. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kanyu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah pokoknya nyampein, percaya syukur kagak, udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun, banyak halangan, tentangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan, bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak, mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin untuk menegakkan sesuatu yang hak,
menghancurkan sesuatu yang batil sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau Rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju, lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya berasa. Sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir, tapi lagi-lagi gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara, sulit, apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah jangan dah. Itu sebabnya Ishrah li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap, itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah itu, tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah, lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegimitir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan,
Tidak cukup sekedar berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya tuh orang kan gua ajak baik-baik nyuruh sembahyang, apa gua dimusuhin. dipikirin kurus dah, ampek gaya dah. Maka nanti soal orang mau beriman atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai, tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah sudah saya sampaikan, ya Allah sudah saya peringatkan, ya Allah sudah saya sampaikan, ya Allah sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman perdana menterinya dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat, mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu. Masih tidak percaya juga, dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga, keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89, Rabbanat mis'ala amwalihim, ya Allah cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi nggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah, habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan, dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat, habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat dah. Udah dipatri, udah nggak mempan apa-apa, sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yaraul azabal alim, rasanya mereka memang nggak bakalan mau beriman kalau belum melihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman, terlambatlah sudah. Nah saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.